Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wabarakatuh. Halo teman-teman semua, teman-teman podcast Kementerian BUMK di BEMTELU melangkah untuk berkarya di tahun 2021. Kembali lagi bersama saya yaitu Fadil sebagai moderator di podcast kali ini. Kali ini kita berbeda ya temanya. Biasanya kita tuh podcastnya offline di Brewspace di daerah Bandung. Kita ketemu langsung, kita nge-record di sana, di studio, kita undang berbicara, langsung jadi di sana. Ibarat kayak podcast Deddy Corbuzier gitu ya. Cuman sekarang nuansanya beda. Kita karena mitra BUMK-nya ini mitra BUMK eksternal, bukan internal, di mana kita ketemunya tuh sama BEM lain, yaitu BEM ITS. Betul ya, Mas Faria? Betul. Dari BEM ITS mengundang pembicara yaitu Mas Fari, karena kita lokasinya berjauhan dan sedang ada pandemi, jadi kita podcastnya online aja gitu teman-teman. Boleh mungkin perkenalan dulu dari Mas Faris, Mas Faris ya panggilannya apa Mas Aldi? Mas Fahri, ya boleh. Mas Fahri aja, Mas Fahri. Faris aja, oke. Iya, iya. Oke, boleh perkenalan dulu. Oke, namaku Farid Aldiansyah, dipanggil Farid, kemudian asalnya Jakarta, kemudian kuliahnya di Institut Teknologi 10 November, jurusan statistik. Backgroundku statistik sama IT, dan sekarang karirnya di data science Kompas sama Warung Pintar, gitu, dan punya some startup gitu. Oke, begitu teman-teman. Jadi tadi sedikit perkenalan dari saya juga. Kalau yang belum tahu, saya Fadil Muhammad Irsyad, biasa dipanggil Fadil, dari S1 Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika, angkatan 2018 di Telkom juga, Fakultas Ekonomi Bisnis. Oke, mungkin kedepannya kita boleh minta tolong dilepas gak Mas? Tadi suaranya soalnya sedikit ini ngebas gitu. Sorry ya. Biar suaranya lebih jelas aja sih nanti di recordnya. Buat teman-teman sekalian yang dengerin podcast ini, podcast kali ini kita bertemakan skill apa aja sih yang wajib dimiliki buat mahasiswa di era industri 4.0 ini gitu loh. Sedangkan kemajuan teknologi semakin berkembang, perkembangan zaman juga semakin pesat. Nah, terus kira-kira skill apa aja sih yang wajib dimiliki oleh mahasiswa ini gitu. Jadi paling itu tadi nanti kita pembicaraannya mengarah ke sana gitu. Nah, boleh diceritain dulu nggak nih Mas, kenapa Mas Farih ini terjun dan suka gitu ke dunia IT gitu? Apakah emang passionnya, apa dituntut sama orang tua, apa gimana? Oke. Sebelumnya kalau kita ngomongin passion, sebenarnya nggak passion sama sekali di IT ya kan. Dulunya juga sempat 2017 tuh sempat kuliah di mesin, jurusan mesin. Mesin. Terus move ke statistik. Nah pas di statistik itu udah mulai kayak di statistik pun awal-awal kuliah nggak terlalu suka sama statistik. Nggak terlalu suka sama statistik. Teknologi ngodingnya juga masih biasa aja, ya kan. Terus ada teman yang ngajakin project waktu itu di startup yang keuangan. Di startup keuangan itu sekarang udah jadi unicorn startupnya. Jadi data science juga waktu itu. Terus kayak ngerasa ini kayaknya gue dapat feel-nya nih di sini. Di mana? Data science. Ya udah dari situ udah mulai kayak ngegelutin, cycling belajar sampai sekarang gitu. Berarti ibaratnya tuh terjun di dunia IT tuh kayak semacam secara nggak sengaja dan terus ngerasa ini tuh cocok dan ibarat jadinya tertarik gitu ya buat menekuni di bidang data science ini gitu ya. Iya, benar. Ya gara-gara nggak sengaja itu, nggak sengaja tes. Yang membuat kira-kira cocok tuh di bidang mananya tuh Mas? Wah ini seru nih ngoding, apa prospek kedepannya apa gimana tuh? Apa ngelihat Elon Musk, apa Mark Zuckerberg apa gimana tuh? No. Gak lihat orang siapapun karena soalnya sampai sekarang saya nggak punya role play
siapa gitu sampai sekarang. Cuma kayak ngerasa itu ketika ngejalanin data itu kayak oke, gue kepo gimana karakteristik orang-orang gitu, kebiasaannya kayak apa, kemudian orang ini kemampuan ekonominya kayak apa, kemudian kira-kira orang ini dikasih target promosinya kayak gimana nih, treatmentnya. Karena sifat manusia kan kepo ya. Iya, kepo. Gak mungkin kita langsung nanya ya kan, gak mungkin kayak nanya Mas Fadil kebiasaannya apa ya kan. Paling Mas Fadil ngomongnya maybe belajar dan lain-lain, padahal belum tentu ya kan. Nah kayak gitu, kayak kita lihat background dari Mas Fadil itu ngebuka sosmed. Oke, Mas Fadil ngekliknya tuh ini, nge-love ini, nge-like ini, komentar ini, kayak gitu. Nah, karena hal itu, kita jadi tahu gimana cara nge-treat orang, gitu. Tapi kalau dilihat dari background kan, mesin ke statistika kan jauh tuh ya. Itu apa niat dari dalam diri Mas? Apa Mas juga bilang itu ke orang tua buat dulu di mesin nggak cocok gitu? Apa gimana? Di mesin dulu dari diri apa dari orang tua tuh? Waktu di mesin juga itu nggak sengaja itu. Aku juga nggak sengaja. Nggak sengaja. Asal pilih aja gitu. Ya, asal pilih dapetnya mesin ya kan. Ya udah, mau diapain? Ketimbang nge-hold nggak kuliah, ya udah lanjutin aja deh di situ. Terus next year-nya baru ke statistik gitu. Tapi sama-sama satu perguruan tinggi tuh, BEM ITS juga? No, satunya tuh di UNJ. Satu UNJ di Jakarta, kedua move ke Surabaya gitu. Menarik ya ceritanya. Berarti tinggal tuh dari dulu di SMA juga di Jakarta gitu, Mas? Ya, Jakarta. All out Jakarta, dari kecil sampai gede. Oh ya. Oke, berarti perjalanannya cukup menarik dari mesin yang teknik pindah ke statistika yang data banget gitu ya. Terus terjun juga ke data science. Nah, buat teman-teman yang mau siapa nih? Halo Mas Andika. Oh ya, ada yang baru masuk juga nih. Halo Mas Andika. Halo Mas. Oke. Mohon maaf terlambat Mas, barusan selesai kelas. Iya, nggak apa-apa. Kebetulan teman-teman yang dengerin ini ada Mas Andika sama Mas Nanda itu sebagai humas di BEM ITS buat ketemuin antara BEM Telyu dan BEM ITS dengan pembicaranya gitu. Oke. Ini teman-teman di belakang layar biar kenotis lah gitu ya. Oke, kita lanjut aja pembicaraannya. Tadi dari data science, dari statistika ke data science kan butuh skill ya Mas ya. Kira-kira itu skillnya itu Mas otodidak atau belajar atau les gitu, kursus apa gimana tuh? Kalau kita ngomongin skill, otodidak. Otodidak. Dari mana? Ya. YouTube, buku? Dari YouTube, buku teman. Cuma mayoritas itu dari YouTube. Dari YouTube. Kalau dari teman-teman kelas Masnya sendiri itu di statistika apa juga berkecimpung ke data science apa enggak? Enggak. Oh, enggak juga. Yang di statistik ITS itu enggak berkecimpung di bidang data science gitu. Karena mayoritas sebelumnya itu saya itu dalam tanda kutip ya, mahasiswa yang nggak dilihat sama dosen gitu. Bukan mahasiswa pinter gitu ya, bahasa gitu. Bukan mahasiswa pinter, bukan mahasiswa bener lah gitu, ya kan? Di statistikanya. Ya, kayak gitu. Terus karena pandemi gitu, saya coba untuk oke deh, kayaknya kalau andaikan gue masih dalam tanda kutip masih tingkah laku sama kayak offline, bakal nggak jelas nih hidup gue ya kan. Ya udah dari situ udah mulai kayak publish kerja atau ngerjain project apa di mana gitu. Dan sekarang bangun edutech ya kan, bangun edutech itu baru-baru ini aja sih, baru 5 bulan lalu gitu. Berarti dari yang tadinya belajar jadi ngebangun tempat belajar gitu ya? Benar. Keren nih perjalanannya. Buat edutech-nya ini boleh dijelasin nggak nih namanya apa? Kali-kali promosi buat teman-teman yang dengerin kan? Oke. Edutech-nya itu namanya, teman-teman bisa coba searching di Instagram, namanya data_Bangalore. Data Bangalore gitu. Oke.
Itu teman-teman tadi data Bangalore di IG apa di mana nih Mas? Di Instagram. Kita cuma punya platform Instagram. Sebenarnya TikTok punya, cuma nggak aktif gitu kan. Berarti, tapi nanti bakal berkecimpung ke YouTube nggak Mas? Kita itu tiap bulan itu ngadain kelas gratis. Oh, Mini gitu. bootcamp gratis gitu. Dan sekarang Bootcamp-nya gitu. ya ada bootcamp, ada mini bootcamp, kemudian ada live session 101. Itu kita punya program 3 ya kan. Nanti kita ada juga program gratis buat 25 orang beasiswa data science gitu. Maybe kalau teman-teman mau daftar, coba ikutan aja, nggak apa-apa. Bisa banget nih buat tiap bulan kan ya Mas ya? Iya, tiap bulan. Mungkin bisa yang dengerin nih bisa follow-followan dulu di IG. Kali kan dapat info tentang bootcampnya gratis, dapat beasiswa ataupun apa. Lumayan banget kan buat nambah-nambah ilmu ataupun skill di era industri 4.0 ini gitu. Nah, tapi kalau dari ceritanya Mas ini kan kira-kira apa ya, skill apa yang dibutuhin ketika orang mau terjun ke data science gitu Mas? Soft skill mungkin ya, bukan skill codingnya tapi soft skill gitu. Sebenarnya kalau kita ngomongin skill ya, di data science itu ada 3. Skill pertama, programmingnya. Skill keduanya, matematiknya. Statistiknya maksudnya. Kemudian skill yang terakhir itu business knowledge. Apa tuh? Business knowledge. Oh, pemahaman bisnisnya kayak apa gitu. Nah, yang paling penting itu adalah pemahaman bisnisnya. Baru masuk ke matematika, ke statistiknya, habis itu baru ke coding. Kalau coding itu kan tools ya. Ya, tools. Bisa pakai apa aja gitu. Mau Python, R, SQL atau apapun itu. Excel juga bisa kok. Oke. Berarti ada 3 yang dinotis sama Mas Farih ini tadi teman-teman. Yang pertama itu matematik, programming, dan business knowledge gitu ya. Nah, itu mungkin teman-teman bisa ditingkatin lagi skill-skill yang dibutuhin buat di industri sekarang. Kalau misalkan apa ya, skill programming itu kan ibarat kan susah ya Bas ya buat nyari di YouTube. Apa gampang sih nyari di YouTube gitu? Apa harus les juga gitu? Oke, saran dari aku kalau buat teman-teman yang punya LinkedIn, coba deh temenan sama orang-orang India. Itu mantap banget ya. Dia punya coding, dia punya best practice, dia punya video, oke banget. Walaupun bahasa accent Inggrisnya itu nggak terlalu enak gitu didengarnya. Oh itu tapi platformnya tuh di mana tuh Mas? Platform apa nih? Platform buat belajar sama orang itu di IG kah di mana? Di IG sih. Di YouTube itu ada nggak? Banyak ya? Lumayan. Kalau Masnya sendiri dari YouTube apa dari IG apa gimana? Tadi? Kita combine sih. Kalau aku sendiri combine. Di mix lah ya pokoknya gitu. Terus kalau misalkan dibilang kata-katanya nih, kalau gue sendiri sering dengar di webinar-webinar IT atau teknologi gitu, sekarang ini data katanya tuh ibarat sebagai bensin di kendaraan bermotor gitu Mas. Apa sebagai modal utama atau ya modal sekarang tuh data gitu. Katanya gitu ya Mas. Apa benar gitu? Benar. Itu kalau ada Mas tentang statement data merupakan bahan bakar di era sekarang itu kayak gimana tuh Mas? Benar sih Mas, kalau kita ngomongin data is the new oil ya. Itu kan maksudnya, itu benar. Omongan dari CEO-nya Siemens. Ya kan dia ngomong kayak gitu kan, data is the new oil. Cuma kalau buat company sekarang sangat butuh sih daripada ngebutuhin kayak resource yang lainnya. Resource paling utama sekarang itu data. Semuanya. Gitu. Dari company atau dari UMKM, dari perusahaan yang gede, perusahaan kecil, startup gede, semua butuh data gitu. Buat apa? Buat tadi kalau kita mau targeting customer segmentasi, kemudian marketingnya kayak apa, yang mau di treatmentnya, kemudian tingkah lakunya, demografiknya, kayak gitu kan, itu kan bisa buat tentuin harga pasarnya kayak apa. Oh berarti bisa jadi sebagai dasar utama buat klasifikasi atau prediksi ke depannya gitu ya Mas ya?
Yes, benar, forecasting. Forecasting. Nah, kalau boleh dijelasin nggak tuh Mas, forecasting itu kira-kira apa tuh Mas? Kan ada beberapa, mungkin teman-teman yang dengerin bukan dari background IT atau statistika gitu. Forecasting itu kayak peramalan, dia tuh memprediksi kira-kira harga saham next day kayak apa besok, harga saham 2 tahun ke depan kayak apa, kemudian kira-kira bisnis kita itu scale up-nya berapa persen tahun besok lagi, kemudian harga yang cocok buat orang ini itu berapa, itu pakai forecasting. Semua sekarang udah pakai forecasting sih Mas, bahkan sekelas otomasi listrik juga. Oke deh. Itu teman-teman tadi forecasting itu jadi kayak prediksi atau peramalan tentang hal-hal yang di masa depan, tapi berdasarkan data gitu ya Mas ya, bukan berdasarkan asumsi ya. Yes, tapi otomatis awal itu pasti asumsi. Data itu buat validasi gitu. Ya jadi gitu teman-teman. Terus paling pertanyaan selanjutnya nih Mas, dari startupnya Mas sendiri ada strategi bisnis yang mau dijalanin nggak nih buat teman-teman mahasiswa gitu? Kayak segmentasi ke mahasiswanya bakal ada nggak? Apa buat ke masyarakat umum aja? Targeting kita justru mahasiswa. Tuh, bukan masyarakat. Justru mahasiswa. Makanya kalau teman-teman coba lihat data Bangalore itu harganya harga comfortable banget buat mahasiswa. Soalnya kan nanti kan kalian ikut bootcamp, kemudian kalian nanti disalurin kerja gitu kan. Sama bootcamp kami. Udah diajarin, harganya murah, kemudian disalurin kerja gitu. Dan boleh ikut project. Project itu berbayar, jadi teman-teman dapat duit juga gitu. Oh, berarti bisa sekalian ikut project gitu Mas? Tapi bayar? Bisa ikut project. Maksudnya yang ngerjain dibayar gitu maksudnya. Oh, jadi kalau kita les nanti bakal bisa dibayar gitu kalau kita ikut project itu? Iya, benar. Asal mumpuni. Oh, asal skillnya udah terasa gitu ya? Nah, udah oke gitu. Oh, oke. Berarti itu tadi kalau yang belum dengar di sesi yang awal kita udah ngomongin data Bangalore, itu startupnya Mas Fari. Dibangun dari tahun berapa tuh Mas, kalau boleh tahu? Bangun 2021 Maret April gitu, saya lupa. 2021. Oke. Cuma baru cyclingnya itu baru buka acaranya itu Mei. Agustus. Oh, Agustus. Ya, baru dapetin revenue sama profit itu baru Agustus gitu. Ya, boleh dikepoin tuh ya IG-nya data Bangalore. Terus paling kita udah ke sesi akhir nih Mas. Buat sesi akhir ini ada nggak nih pesan buat teman-teman yang dengerin podcast ini, kira-kira harus ngasah skill apa lagi, atau pesan yang lain juga boleh buat teman-teman pendengar. Oke, kalau saran dari aku, teman-teman jangan terlalu hustle culture, nggak usah dengerin kesuksesan orang ini udah masih muda, udah sukses dan lain, udah nggak usah. Fokus aja sama diri sendiri, kira-kira kalian kurangnya apa. Nah, kalau kalian udah tahu kurangnya apa, kalian pasti bakal tahu kelakuan atau tindakan kalian next-nya mau apa. Itu pasti bakal dapet ya kliknya, percaya sama saya, kayak gitu. Terus kalau misalkan kira-kira di era industri 4.0 ini apalagi nih Mas yang dibutuhin sekali, selagi pandemi ini kan banyak nih yang kayak teknologi atau tentang online gini Mas. Kira-kira skill apa lagi nih? Skill networking. Apa? Skill networking. Oh, networking. Itu kacau itu. Kalau udah punya network, tetap dijaga berarti hitungannya ya? Ya, kalau udah punya network pasti next-nya bisa hidup lah dalam tanda kutip gitu. Pokoknya punya networking deh, intinya di situ. Oke. SKSD sama orang. Oke, terima kasih buat Mas Fari atas insight-insight barunya, atas ilmunya, dan atas waktunya buat mau wawancara dengan saya, itu dari BMTelyu. Oke, sama-sama Mas Fadil. Buat Mas Humas ini, Mas Nanda sama Mas siapa tadi yang terakhir? Andika Agung. Gitu ya. Satu lagi itu ada Mbak Charma sebagai Humas dari BMITS, lagi ada kegiatan di luar, jadi saya notice aja di sini di podcast.
Sekali lagi terima kasih buat dari BMITS. Saya dari Telyu mengucapkan terima kasih. Mohon maaf misalkan ada banyak salah, banyak kurangnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mas Hadi.